Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan di sini saya sendiri Mas Lewan dengan NPK 030 dari kelas DTGB. Saya ingin melanjutkan itu untuk kelas kedua, yaitu untuk real seismic time series filter, yang dimana saya menggunakan data real itu untuk data seismic, dimana untuk dasar-dasarnya seperti untuk tugas pertama ada signal noise dan noise signal, ada SNR signal to noise ratio, dan speaker analysis. Untuk parameter data untuk data yang saya gunakan yaitu time series IU 0000 BHZM dengan yaitu sampel yaitu sebanyak 288.000. Untuk sampling rate-nya 20 Hz, tinggi frekuensi 10 Hz. Lalu jumlah sampel pada header itu ada 288.000, namun durasi data aslinya itu yaitu di 14.400 second, yaitu sama dengan 240 menit, sama dengan 4 jam. Cuma jumlah data yang terbaca yaitu 288.000. Untuk durasi data yang terbaca yaitu sekitar 240 menit. Lalu untuk data yang digunakan yaitu 180 second saja, dengan jumlah sampel 3.601 data yang saya gunakan untuk percobaan LPF, HPF, dan BPF pada data real ini. Dimana statistik data yaitu dengan min raw data yaitu sama dengan min 48.874,36 dengan min after di min yaitu sama dengan min 0, lalu min after di trend yaitu sama dengan min 0 dengan RMS proses yaitu 1212,4. Nah, kita akan langsung saja menuju codingannya. Nah, untuk codingan itu dari awal, kita import juga untuk library. Kita gunakan rin, numpy, pandas, matplotlib, lalu describe signal, import butter, field, dan gtrend. Lalu kita akan load data, dimana untuk judul datanya file path yaitu u1mo txt. Lalu kita open, kita read, kita headernya itu apa, header data. Kita ambil sampling rate dari header, lalu kita ambil jumlah sampel asli dari header, lalu kita request yaitu frekuensi sampling per 2. Nah, kita langsung lanjut menuju parsing data waktu. Nah, dimana parsing data waktu dan amplitude ini digunakan yaitu membaca isi data setelah header, karena baris pertama adalah header, maka pembacaan dimulai dari line 1. Dimana setiap baris data memiliki dua komponen yaitu waktu dan amplitude, dimana waktu disimpan sebagai time underscore str dan sedangkan amplitude disimpan sebagai AMP, dimana keduanya dimasukkan ke dalam list data underscore rows. Kita akan lanjut untuk membentuk data frame-nya. Jadi kita definisikan sama dengan pd data frame, dimana bagian ini mengubah data yang sudah dibaca menjadi tabel menggunakan pandas data frame, dimana kolom pertama dinamakan datetime, lalu sedangkan kolom kedua dinamakan const, dimana kolom datetime ini dikonversi menjadi dalam format waktu, sedangkan kolom const dikonversi menjadi angka. Jika ada data yang gagal terbaca, maka akan dihapus menggunakan drop. Lalu kita akan lanjut untuk mengubah waktu absolut menjadi waktu relatif, yaitu di ftime underscore s ini sama dengan df_time ilog 0 dt total second. Kita akan lanjut, dimana kita akan mengambil 3 menit data awalnya saja, dikarenakan akan sangat sulit untuk menggunakan data yaitu sepanjang 4 jam. Lalu kita akan lanjut untuk pre-processing yaitu remove min dan detrend. Kita gunakan x dmin, x preprocess, dan juga x normal, dimana x dmin ini remove min, lalu x preprocess-nya detrend untuk mengeluarkan trend linear, lalu ada x norm yaitu normalisasi hanya untuk visualisasi, dimana bukan filter utama yang kita print juga statistik data, min raw data, lalu min after di min, min after di trend, dan RMS preprocess. Kita akan plot data awalnya dengan judul yaitu raw real seismic time series 3 menit window untuk 3 menit pertamanya, dimana kita plot window tertentu agar lebih detail, dimana window di start dari 0 dan window end di 60, dimana kita plot lagi itu untuk raw seismogram window-nya. Lalu kita juga akan memplot hasil pre-processing. Untuk pre-process yaitu seismogram after remove min and detrend, lalu kita juga akan memplot perbandingan raw di min dan pre-process. Nah, kita akan langsung lanjut menuju yaitu FFT atau spectral analysis, dimana kita definisikan complete spectrum yaitu data
Ada frekuensi sampling di mana menghitung spektrum amplitude menggunakan RFFT. RFFT dipakai karena data time series itu bersifat real. Nah, kita menggunakan koreksi DC agar tidak double. Lalu kita mendefinisikan yaitu untuk dominan frekuensinya, frekuensi dominan, dan mengabaikan frekuensi yang sangat rendah. Nah, setelah itu kita print juga hasilnya, frekuensi dominan sebelum filtering, dan juga amplitude spektrum dominannya. Langsung kita plot saja untuk hasil FFT, Spectrum of Preprocess dari seismic data, dan juga kita plot untuk zoom spektrum frekuensi rendahnya. Selanjutnya kita akan langsung menuju untuk fungsi Butterworth filternya. Kita definisikan yaitu untuk cut off, lalu ada low pass filter, high pass filter, dan juga band pass filternya. Nah, kita langsung lanjut untuk skenario cut off-nya, dimana semua cut off itu harus di bawah 10 Hz karena frekuensi sampling itu hanya di 20 Hz dan nipusnya itu sama dengan 10 Hz. Maka kita menggunakan untuk low pass cut off-nya itu yaitu di 1, 2, dan 5, lalu untuk high pass yaitu di 0,05, 0,1, dan 0,5. Lalu kita coba gunakan yaitu untuk band pass filter yaitu di 0,05 sampai 1, 0,1 sampai 2, dan 0,5 sampai 5. Nah, kita langsung saja menuju filtering datanya, di mana hasil utama untuk visualisasinya nanti, di mana kita akan menggunakan yaitu untuk low pass filter yaitu untuk cutoff-nya itu sama dengan 1. Lalu untuk high pass filter kita gunakan cutoff sama dengan 0,1. Lalu kita gunakan untuk band pass filter yaitu untuk low cut-nya itu atau bagian bawah itu 0,05, lalu high cut-nya itu di 1 Hz. Kita akan lanjut untuk memplot hasil filtering dalam time domain-nya. Pertama kita akan memplot hasil yaitu preprocess data before filteringnya, lalu kita tunjukkan hasil setelah low pass filter result yaitu, dan juga kita akan menunjukkan hasil dari high pass filter, dan yang terakhir ada plot dari band pass filternya. Nah, kita akan juga melakukan overlay agar mudah dibandingkan untuk keempatnya dari yang before filtering, LPF, HPF, dan BPF. Nah, kita akan lanjut untuk plot spektrum sebelum dan sesudah filteringnya. Langsung saja kita komparasi semuanya dari before, lalu LPF, HPF, dan BPF. Dimana kita juga untuk zoom di 0,0 sampai 2 Hz saja agar terlihat lebih jelas nantinya. Dimana kita juga akan mengestimasi SNR berbasis window-nya. Dimana kita definisikan compute window SNR, dimana kita akan mengetahui berapa sih daya noise dan daya sinyal dalam data tersebut, dan juga dapat dihitung untuk SNR-nya dengan menggunakan yaitu rumus yang tadi yaitu 10 log 10 dikali daya signal per daya noise. Nah, kita akan lanjut untuk segi SNR window, dimana menyarankan sinyal window dan noise window berdasarkan RMS-nya, dimana sinyal window itu sama dengan window dengan RMS terbesar, lalu noise window itu sama dengan window dengan RMS terkecil. Nah, RMS value convolve once. Nah, setelah itu kita akan gunakan terdapat beberapa opsi. Yang pertama yaitu gunakan rekomendasi otomatis yaitu dengan noise start, noise end, signal start, signal end, yaitu segi SNR window. Yang pertama untuk preproses, lalu waktunya, lalu ada frequency sampling, dan window length-nya sama dengan 20. Lalu jika kita ingin manual, kita juga bisa memilih beberapa variabel, yaitu untuk pertama ada noise start-nya, kita dapat gunakan di 110, dapat gunakan di 100, dapat kita ubah-ubah, dan juga kita dapat menggunakan variabel lain yaitu noise end, lalu ada signal start dan juga signal end-nya. Langsung saja kita visualisasi window SNR, di mana kita menggunakan untuk hasil dari rekomendasi otomatisnya. Nah, kita berjudul yaitu untuk circuit noise and signal window for estimated SNR. Nah, langsung kita akan menguji semua skenario filter dan menghitung SNR-nya. Kita definisikan RMS amplitude dari data tersebut.
kita hitung yaitu SNR sebelum filtering, lalu ada before filtering, yaitu kita berilah resultnya nanti di hasil runningnya, lalu ada LPF skenario-nya, lalu ada HPF skenario, PBF skenario, dan terakhir ada pembulatan dari semuanya agar terlihat rapi. Lalu kita jadikan tabel di akhirnya. Untuk menentukan filter terbaik seperti pada tugas saya sebelumnya, kita gunakan filter only, result, lalu base IDX, dan base filter, dimana sehingga kita bisa mencari untuk filter terbaik yaitu di low pass, high pass, ataupun band pass filter. Dimana kita plot filter terbaik yaitu yang pertama untuk LPF, yang kedua untuk HPF, dan ketiga untuk BPF. Nah, kita plot hasilnya. Nah, pertama kita dapatkan untuk sampel datanya itu seperti apa. Untuk sampling rate itu 20 Hz, lalu request frekuensi 10 Hz. Jumlah sampel pada header itu 288.000. Lalu untuk durasi data asli itu sekitar 14.400 second dan di 240 menit atau sama dengan 4 jam. Nah, untuk data yang saya gunakan untuk analisis atau saya gunakan untuk LPF, HPF, dan BPF ini yaitu di durasi 180 second atau 3 menit, yaitu dengan jumlah sampel yaitu sebanyak 3.601. Dengan statistik data yaitu min raw data sama dengan min 48.874,36, lalu min after the min yaitu min 0, min after the trend yaitu sama dengan min 0, lalu RMS per proses yaitu 1212. Nah, jadi kita lihat hasil dari Aurel Seismic Time Series. Nah, dari sini tuh dapat kita lihat bahwa amplitude itu masih berada dalam satuan count dengan rentang sekitar yaitu minimal raw-nya di min 52.206 counts dan maksimum raw-nya itu min 46.025 counts. Dimana untuk min raw-nya yaitu ada di min 48.874,36 counts, dimana nilai rata-rata yang besar dan negatif menunjukkan adanya ditch offset, dimana oleh karena itu removement itu perlu dilakukan sebelum FFT dan filtering. Dimana setelah remove min dan di trend, nilai rata-rata data menjadi mendekati 0 sehingga data lebih siap untuk dianalisis. Sekarang kita lanjut saja langsung. Nah, ini dapat terlihat untuk ini adalah raw real seismic time series. Ini ada raw seismogram window di 0 sampai 60 detik atau 60 second. Kita dapat lihat juga hasil dari pre-process seismogram after remove min and the trend-nya. Sebenarnya tidak ada perbedaan dikarenakan dapat terlihat tadi untuk hasil min after the min-nya itu ada min 0,0 atau sama dengan 0. Dapat terlihat bahwa tidak terjadi perbedaan apapun. Nah, kita akan langsung lanjut menuju FFT Spectrum of Pre-Processed Real Seismic Data, di mana hasil FFT ini menunjukkan bahwa frekuensi dominan data 3 menit awal berada pada yaitu 0,1611 Hz, di mana frekuensi yang termasuk frekuensi yang rendah, di mana energi utama pada data 3 menit awal lebih banyak terkonsentrasi pada komponen gelombang berperiode panjang, di mana karena itu filter yang baik harus tetap mempertahankan frekuensi di sekitar 0,16 Hz. Di mana data yang saya gunakan ini sendiri itu merupakan data seismogram atau data dari hasil seismik pasif, di mana otomatis kita menggunakan yaitu gelombang atau sumber sinyal yaitu dari bumi itu sendiri, sehingga menghasilkan data dengan frekuensi yang sangat rendah dikarenakan hasil dari seismik pasif ini itu memiliki kedalaman atau penetrasi kedalaman itu yang sangat panjang. Nah, kita akan zoom untuk dari 0 sampai 2 saja untuk bagian X-nya, maka dapat terlihat lebih jelas, yaitu untuk pembagian frekuensi dari data tersebut. Nah, untuk skenario cutoff-nya kita gunakan LPF yaitu 1, 2, dan 5, lalu untuk HPF-nya kita coba di 0,05, 0,1, dan 0,5. Lalu kita bandpass filter yaitu kita gunakan 0,05 sampai 1, 0,1 sampai 2, 0,5 sampai 5.
Dapat terlihat di sini untuk hasil-hasilnya. Nah, untuk LPF dengan cut-off 1 Hz, 2 Hz, dan 5 Hz mungkin tidak banyak mengubah SNR karena energi utama data sudah berada di frekuensi rendah, yaitu di sekitar 0,1611 Hz, di mana LPF1 ini masih mempertahankan frekuensi dominan dan menekan komponen frekuensi tinggi. Namun karena pada data 3 menit ini komponen frekuensi tinggi tidak terlalu dominan, peningkatan SNR tidak terlalu besar. Mana secara visual hasil LPF ini biasanya terlihat lebih halus, tetapi bentuk utama sinyalnya itu tetap mirip dengan data sebelum filtering. Kita akan lanjut untuk analisis HPF-nya itu di 0,1, yaitu di mana HPF di 0,1 ini mulai mengurangi sebagian energi jumlah frekuensi rendah, sehingga itu SNR itu sedikit turun. Nah, tetapi untuk yang 0,5 ataupun di 0,05 itu kurang cocok, dimana yang paling cocok itu merupakan di 0,1 Hz untuk HPF ini. Dimana untuk HPF ini dengan cutoff terlalu tinggi itu tidak disarankan untuk data ini. Kita akan langsung lanjut untuk analisis BPF-nya, yaitu BPF di 0,05 sampai 1 Hz yaitu memberikan hasil paling baik. Dimana betul di sini, dimana SNR sesudahnya itu yaitu di angka 8,14 desibel, di mana BPF ini cocok karena rentang frekuensinya itu mencakup frekuensi dominan yaitu 0,1611 Hz, di mana BPF 0,1 sampai 2 Hz itu masih mencakup frekuensi dominan, tetapi karena batas bawahnya lebih dekat dengan 0,1611 Hz, sebagian energi rendah itu mulai berkurang. Nah, sedangkan untuk BPF 0,5 sampai 5 Hz ini tidak cocok untuk data kita ini dikarenakan tidak mencakup frekuensi dominan yaitu 0,1611 Hz, di mana akibatnya energi utama itu sinyal terbuang dan SNR turun cukup besar, di mana hasil datanya itu tidak akan bergelombang seperti ini, mungkin lebih pandai dan juga tidak merepresentasikan sinyal awalnya. Nah, jika kita komparasikan tuh hasilnya akan seperti ini. Ya, mungkin bisa terlihat bahwa hasilnya tidak terlalu jelas dikarenakan frekuensi dominan di 0,1611 ini sangat amat tinggi, dan juga frekuensi dari data milik saya yang data real ini itu frekuensinya itu dominan di frekuensi yang sangat amat rendah, dimana kembali lagi kepada data yang saya gunakan yaitu merupakan data seismogram atau data seismik pasif, sehingga data yang dihasilkan atau yang didapatkan yaitu pasti memiliki frekuensi yang sangat amat rendah. Nah, dari pengolahan 3 menit data awal ini, kita dapat mendapatkan yaitu kesimpulan analisis hasilnya, di mana data real ini memiliki energi dominan pada frekuensi rendah sekitar 0,1611 Hz, di mana filter yang paling sesuai adalah filter yang tetap mempertahankan frekuensi rendah, di mana secara kuantitatif yaitu BPF 0,05 sampai 1 Hz itu memberikan hasil terbaik karena menghasilkan SNR tertinggi yaitu sekitar 8,14 desibel, di mana secara konsep filter ini juga paling masuk akal karena mampu mempertahankan frekuensi dominan yaitu seperti frekuensi dominan rendah tadi yaitu di 0,1611 Hz, di mana sekaligus juga menekan komponen luar rentang yaitu di luar rentang 0,05 sampai 1 Hz, seperti di atas 1 Hz dan juga di bawah 0,05 Hz. Nah, untuk LPF 1 Hz ini bisa dibilang itu juga cukup baik, di mana karena tetap mempertahankan komponen utama data, tapi kurang selektif dibandingkan BPF, HPF 0,5 Hz dan BPF 0,5 sampai 5 Hz, di mana kedua filtering tersebut yaitu kurang cocok karena membuang frekuensi dominan utama, di mana frekuensi dominan utamanya yaitu di 0,1611 Hz. Ya mungkin dari hasil tugas saya ini. Nah, seperti ini di 0,161 Hz. Nah, dari tugas saya ini mungkin bisa dibilang
masih kurang berhasil dikarenakan data yang saya dapatkan ini tidak menunjukkan adanya perbedaan atau noise yang sangat besar pada data itu sendiri. Dan juga untuk sampling data yang dilakukan itu bisa terbilang sangat cepat, sehingga untuk waktu 1 menit saja bisa menghasilkan sekitar 1.200 data. Dimana seperti yang saya bilang tadi, pada awal-awal untuk 3 menit saja sudah menghasilkan 3.601 sampel data. Dimana sehingga saya tidak bisa menggunakan keseluruhan data dari hasil data seismogram yang saya dapatkan ini. Mungkin untuk refleksi diri bagi saya sendiri, yaitu mungkin dapat menggunakan data yang lain atau dapat melakukan yaitu analisis lebih lanjut lagi untuk data milik saya ini sendiri, di mana mungkin saya dapat mengambil itu data di bagian tengah-tengah, sehingga saya juga dapat membandingkan dengan data di awal-awal milik saya ini. Jadi mungkin begitu saja dari saya, Sendiri Mas Setiawan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.